1. Tahu gini, mendingan gue nggak usah ikut belajar kelompok di rumah si Yuki. Gerutu gadis cantik yang tengah melintasi trotoar pinggiran jalan ibu kota. Katanya mau nganter pulang, taunya bung. Tega banget si Yuki ngebiarin gue jalan malam-malam sendirian cuma karena pengen nonton drama. Kletak. Ia menendang botol mineral yang menghalangi jalannya dan estan. Umpatan pun keluar dari pengendara motor yang melintas di hadapannya, yang secara tak sengaja terkena botol mineral tak bersalah yang tiba-tiba melayang menyentuh bahunya. Maaf om, nggak sengaja. Gadis remaja bernama Nada itu langsung memucat ketakutan. Ia mempercepat langkah agar terhindar dari amukan pria tua, sang pengendara sepeda motor. Gara-gara si Yuki kan? Kembali ia memaki-maki sang sahabat yang kini tengah bersantai di kamarnya menonton drama favoritnya. Kalau bukan Yuki yang merengek memintanya datang untuk belajar bersama, Nada sepertinya ogah mendatangi kediaman sang sahabat. Karena jarak rumah Yuki dengan rumahnya sangatlah jauh. Apalagi, motor matic kesayangannya saat ini sedang menginap di bengkel, karena kerusakan mesin untuk kesekian kalinya. Tapi Yuki dengan segala bujuk rayu meyakinkannya akan mengantarkan pulang. Sebab itulah Nada bersedia menyanggupi ajakan untuk mengerjakan PR bersama-sama. Namun ternyata sang sahabat tak menepati janji. Saat drama favoritnya mulai tayang selepas maghrib, ia pun seakan tak lagi mengingat kehidupan nyata. Alhasil Nada harus pulang jalan kaki seorang diri. Duh, ini kuota pakai habis segala lagi. Kesal gadis itu saat tak bisa memesan ojek online. Bahkan chat yang ia tujukan untuk sang kekasih 5 menit yang lalu sama sekali belum terkirim. Argog bete gue. Umpatnya di dalam hati sambil meremas wajahnya sendiri. Hingga ponsel yang berada di genggamannya jatuh ke pinggiran aspal. Nada membungkuk hendak meraih benda pipi itu, namun sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba saja menyambar. Kraak. Ponsel miliknya rata dengan aspal, diiringi teriakan histeris Nada dari pinggiran trotoar. Seketika pengendara mobil mengerem lalu memundurkan kendaraannya. Dan kraak. Sekali lagi, ponsel kembali tergilas oleh ban mobil. Huaaah! HP gue! Nada berteriak sambil menangis, dan tubuh sang pengendara mobil yang tengah mendekatinya pun menjadi sasaran amukan. Om jahat! Jahat! Serunya sambil memukuli pria itu sekuat tenaga. Hei! Hei! Tenang dulu, ada apa sih? Ia memegangi kedua tangan Nada agar gadis itu berhenti menyakitinya. Om sudah menghancurkan benda yang paling berharga dalam hidup saya. Ucapnya penuh drama dan pria itu semakin tidak mengerti apa yang bocah ini maksudkan. Itu HP saya udah rata sama aspal. Dan Om harus tanggung jawab. Pria itu menoleh ke arah ban mobil bagian belakang dan seringaian pun terbit di sudut bibirnya. Cuma gitu doang. Besok datang ke kantor saya biar saya ganti. Ia menyerahkan kartu nama dan Nada langsung meremukannya. Ganti sekarang pokoknya. Gak pakai besok-besok. Bisa aja om bohong kan? Lagi-lagi laki-laki itu tersenyum mengejek. Jangankan 1 HP. Pabrik HP aja saya sanggup beli. Masalahnya sekarang saya lagi buru-buru. Jadi besok aja kamu datang ke kantor saya. Pria itu kembali menyodorkan kartu nama dan Nada pun tersulut emosi. Ia langsung mencengkram kuat kerah kemeja yang digunakan laki-laki itu dengan kedua tangannya. Tak peduli harus berjinjit karena pria itu jauh lebih tinggi darinya. Saya nggak mau tahu ya. Kalau kamu mau selamat, tolong ganti sekarang. Ucapnya menggeram tanpa rasa takut sama sekali. Dan pria itu langsung mengangkat kedua tangannya. Nyalinya ciut seketika melihat keberanian gadis remaja itu. Pilih aja ponsel yang kamu mau. Nanti saya bayar. Seru laki-laki itu saat mereka tiba di sebuah toko ponsel yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian. Nada terkesima melihat beberapa jenis ponsel mahal yang terpajang di toko. Tapi karena ia tahu ponselnya yang rusak hanya berjenis biasa saja dan tergolong tidak mahal, ia pun menunjuk ponsel yang setara dengan miliknya. Jangan yang itu. Pria itu memilihkan sebuah ponsel mahal keluaran terbaru dan Nada langsung terbelalak melihat harga fantastis yang tertera di situ. Tapi om, HP saya nggak semahal ini loh. Ucap Nada jujur.
Saya kan udah bilang, toko ini aja bisa saya beli, apalagi ponsel gitu doang. Pria itu kembali bersikap congkak, hingga Nada merasa muak. Makasih. Jawab gadis itu saat proses transaksi jual-beli selesai. Makasih? Cuma gitu aja? Protes sang pria saat Nada berlalu begitu saja dari hadapannya. Hei, mau kemana kamu? Serunya merasa tak dihargai sama sekali. Ya pulanglah. Jawab gadis itu cuek. Biar saya antar. Tawarnya. Nggak usah repot-repot om. Urusan kita udah selesai. Nada melangkah pergi, namun pria itu langsung menarik lengannya. Udah malam, kamu bawa barang mahal gitu lagi. Nggak takut sama perampok? Saya lebih takut pulang sama om-om kayak Anda. Jawab Nada cepat. Ya udah, kalau nggak sayang sama nyawa sih. Silahkan aja. Pria itu membuka pintu mobilnya dan melajukan kendaraannya persis di samping Nada. Om, tunggu om. Nada menepuk-nepuk badan mobil, dan sang pria pun membuka kaca mobilnya sambil tertawa. Ia tahu kalau niatnya menakut-nakuti gadis itu ternyata berhasil. Buruan naik makanya, jangan sok jual mahal. Tanpa pikir panjang lagi, Nada pun menaiki mobil mewah yang dikendarai oleh pria yang telah membelikannya ponsel baru. Nada berpikir kalau pulang sendirian, ia tak hanya kehilangan nyawa, tapi juga bisa kehilangan kesuciannya, karena tempat itu sangat gelap dan sepi. Om jangan macam-macam ya, saya jago bela diri loh. Ancamnya saat kendaraan mulai melaju. Pria itu terlihat cuek, sembari mendengarkan musik dari tape mobilnya. Tak mempedulikan gadis yang sedari tadi menggerutu tidak jelas. Kadang mengumpat, kadang juga tertawa sendiri. Ponselnya tiba-tiba berdering, dan pria itu pun menjawab panggilan yang berasal dari ibu sambung yang telah merawatnya sejak berumur 5 tahun. Aduh Dave, ini udah jam berapa? Kok kamu belum datang juga? Dave masih belum menyahut. Mendengarkan saja istri dari ayahnya melampiaskan unek-unek terlebih dahulu. Kamu nggak jadi kesini. Ini Mami lagi sama Sofia dan orang tuanya juga. Rencananya mau membahas tentang rencana pertunangan kalian. Tunangan? Siapa yang mau tunangan si Mi? Dave langsung merasa jika dirinya telah dijebak oleh wanita itu. Tadi niatnya Mami mau kasih surprise ke kamu. Tapi karena kamu nggak muncul-muncul, akhirnya bocor juga deh. Buruan kesini ya Dave, kasihan Sophie udah lama nungguin. Mendengar nama Sofia, yang juga merupakan keponakan dari ibu sambungnya itu, membuat Dave aneh seketika. Heran, mengapa sang ibu selalu saja gencar menjodohkannya dengan gadis lincah bak ulat bulu yang sering sekali menempel kepadanya. Sophie jugalah yang telah menyebabkan dirinya menjadi duda keren 6 bulan yang lalu. Karena Viola, sang istri yang sangat ia cintai, meninggalkannya begitu saja karena tak kuat menghadapi tingkah genit Sophie terhadap suaminya. Alhasil, Dave menaruh dendam kepada Sophie, ataupun ibu sambungnya yang memang sama sekali tak menyukai sang istri. Sejak awal menikah, mereka memang berniat untuk menyingkirkan Viola dari hidup Dave dengan berbagai cara. Dan sialnya, misi mereka berhasil. Tadinya Dave berpikir jika ibunya hanya mengajak makan malam sekeluarga saja, tanpa melibatkan Sophia. Tapi ternyata ada makna terselubung di balik semua itu. Beruntung, ia bertemu dengan Nada, gadis yang secara tak langsung menyelamatkan dirinya dari rencana licik istri ayahnya. Kamu lagi di mana sekarang? Suara sang ibu terdengar penuh penekanan. Di hotel sama Ayang? Geplak. Pukulan ganas pun mendarat di pahanya karena Nada tak menyukai apa yang Dave katakan. Walaupun hal itu tidak benar, tetap saja ia risih mendengarnya. Ayang siapa? Sang ibu terdengar panik karena tak rela jika Dave berhubungan dengan gadis lain selain Sofia. Ayang akulah Mi pacar. Geplak. Pukulan kedua melayang dan Dave pun meringis kesakitan. Jangan kasar-kasar dong yang mainnya, pelan-pelan aja. Ucap Dave manja sambil menahan tawa. Dave! Teriak sang ibu dari seberang sana yang cukup memekakan gendang telinga. Hingga Dave sedikit menjauhkan ponselnya agar tak terjadi penulian dini. Ngapain kalian di hotel? Sergah wanita itu dengan nada tinggi. Jika ada ajang pencarian bakat penyanyi dengan nada tertinggi, mungkin ibu sambungnya lah yang akan keluar sebagai pemenang. Ya Mami, pakai ditanya segala lagi ngapain? Secara di kamar hotel gitu loh Mi, ngapain lagi coba?
Jawab Dave cuek. Udahan dulu ya Mi, lagi nanggung nih. Dave. Dave. Pria itu mengakhiri panggilan suara dan nada langsung menarik ganas sebelah kupingnya. Ih! Dasar om-om emsum kamu ya, sembarangan aja kalau ngomong. Emang saya cewek apaan? Kesal gadis itu dan Dave langsung melepaskan tangan nada yang telah membuat kupingnya memerah. Sumpah ya, kamu tuh kasar banget jadi cewek. Saya kan cuma bercanda. Dave mengusap-usap kupingnya yang terasa perih dan nada langsung melipat kedua tangannya di dada. Dave memperhatikan wajah gadis yang ternyata sangat cantik dan cukup mempesona itu. Kulitnya putih mulus, kedua bola matanya terlihat sangat teduh dengan bulu mata yang lentik alami. Hidungnya mancung dan bibir seksi yang terlihat sangat menggoda. Saya Dave dan kamu. Nada jawabnya cepat. Nada? Nice name. Masih sekolah? Tebaknya kemudian dan nada hanya menaikkan alisnya. SMA? Nada pun kembali menaikkan alis sebagai jawaban. Sudah punya pacar? Sudah dong, pacar saya namanya Fabian, cowok paling ganteng di sekolah, ketua OSIS SMA Cahaya Nusa. Tuturnya bangga. Oh. Dave mengangguk-anggukkan kepalanya. Masih SMA juga tapi kan pacar kamu. Belum bisa ngasih kamu apa-apa berarti. Nada menatap tak suka pria yang ternyata cukup sombong itu. Saya Dave. Umur 28 tahun. Direktur utama salah satu perusahaan advertising yang cukup ternama. Nada memutar bola matanya terlihat tidak tertarik sama sekali. Status pernah menikah dan bercerai 6 bulan yang lalu. Nada menguap sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Semakin tak tertarik pada penuturan pria yang ternyata berstatus duda itu. Sekarang kita beneran mau ke hotel nih? Tawarnya dengan tatapan menggoda. Jangan macem-macem ya. Nada memamerkan tinjunya di hadapan pria itu. Abis kamu gak ngomong alamat kamu di mana? Dari tadi kayaknya seneng ya diajak muter-muter sama saya. Nada terkesiap. Benar juga apa yang dikatakan pria itu. Sedari tadi ia tak menyebutkan alamat hingga mereka hanya berkeliling di tempat yang sama sebanyak 4 kali. Jalan Anggrek, GG. Mawar nomor 70. Dave mengetikkan alamat itu di aplikasi navigasi yang terdapat di ponselnya. Dan mulai melajukan kendaraan sesuai penunjuk arah. Suasana hening 20 menit lamanya dan Dave tiba-tiba memiliki sebuah ide konyol di kepalanya. Sebuah ide yang ia pikir bisa membuat ibu sambungnya berhenti berusaha menjodohkannya dengan Sofia. Nada, kamu mau nggak jadi istri saya? Ucapnya santai. Dan geplak. Untuk ketiga kalinya Nada melayangkan pukulan karena merasa sangat kesal dengan kerandoman duda tampan yang duduk di sebelahnya. Stop. Stop. Sampai di sini aja. Itu rumah saya dan Om jangan ikut turun. Nada menunjuk rumah minimalis bercat putih berpagar kayu. Setelahnya, ia melepas sabuk pengaman bersiap-siap untuk turun dari mobil. Wait Nada, ucapan saya yang tadi nggak main-main, saya memang mau ngajak kamu nikah. Dave memasang wajah serius dan Nada langsung menatap jijik pria itu. Demi apa saya mau nikah sama Anda? Hello. Kita tuh baru kenal 2 jam yang lalu Om, saya masih sekolah dan Om udah duda. Please, jangan bikin hidup saya yang sudah membosankan ini menjadi makin susah. Nada hendak membuka pintu mobil, namun Dave langsung menguncinya. Ih. Apalagi sih? Saya mau pulang, jangan minta yang aneh-aneh deh. Rengek Nada yang sudah hampir menangis. Nada, tolong, saya butuh kamu untuk membatalkan rencana ibu saya menikahkan saya dengan Sofia. Sofia siapa lagi? Bodoh. Nada kembali membuka pintu, tapi lagi-lagi Dave menahannya. Nada, please. Saya pasti akan berikan apa yang kamu mau asal kamu bersedia menikah dengan saya. Cari yang lain aja sih Om, kan masih banyak cewek-cewek cantik di luaran sana. Om kan bisa ngasih apa aja, pasti banyak yang mau. Jangan saya ya, saya udah ngantuk banget nih, mau tidur. Nada kembali menguap karena merasa cukup lelah hari ini. Kamu tuh unik tahu. Kamu tegas, berani, pasti bisa menghadapi ibu sambung saya yang arogan. Kalau cewek-cewek lain mah, semuanya sama aja manja. Baperan. Nada masih terlihat tak tertarik.
Karena keinginannya hanya satu saat ini, segera keluar dari mobil itu dan merebahkan diri di ranjangannya yang memang tak terlalu empuk. Kawin kontrak aja gimana? Kita bikin perjanjian. Kamu akan menjadi istri saya selama 1 tahun dan saya akan membiayai semua kehidupan kamu. Setelah kesepakatan berakhir, kamu bisa bebas mau ngapain aja. Rugi di saya, untung di omnya dong, saya kan masih ting-ting, omnya mah udah second. Protes nada kemudian. Saya janji nggak akan ngapa-ngapain kamu. Nanti kita buat perjanjian resmi secara tertulis, gimana? Enggak. Lagian, orang tua saya pasti nggak akan setuju. Nada berhasil membuka pintu mobil dan melangkah cepat menuju teras rumahnya. Kalau orang tua kamu setuju? Tiba-tiba Dave sudah kembali berada di hadapannya dan Nada sama sekali tak mempedulikan. Ia mengetuk pintu berkali-kali namun tak ada sahutan apa-apa. Yang terdengar hanya suara musik keyboard dari luar dan seorang pria yang sedang bernyanyi dengan suara nyaring. Persis seperti orang yang sedang mengadakan hajatan. Orang tua kamu? Tanya Dave kala mendengar suara yang cukup berisik dari dalam. Pria itu menyanyikan lagu dangdut sangat powerful, membuat Dave ingin menutup kedua telinganya. Iya, jawab Nada malu-malu. Karena ibunya memang seorang guru les piano dan ayahnya berprofesi sebagai guru les vokal. Mereka sering berkolaborasi seperti ini bahkan sampai subuh menjelang. Kadang, para tetangga pun sering merasa risih dan tak jarang melayangkan protes, hingga pernah memprovokasi Pak RT agar mengusir mereka dari lingkungan tempat tinggal itu. Karena tak ada tanggapan apa-apa dari dalam, Nada pun membuka pintu rumah yang tak dikunci. Otomatis, suara nyanyian pun terhenti. Keduanya menatap heran laki-laki yang sedang bersama anaknya. Siapa dia, Nad? Tanya Jimmy, sang ayah, seraya memelintir kumisnya yang tebal sebelah. Saya Dave, Pak, pacarnya Nada. Nada membelalakan matanya kesal mendengar pernyataan itu. Pacar? Ibunya yang bernama Seruni bangkit dari tempat duduknya, mendekati pria yang bersama putrinya. Enggak ma, dia bohong. Ya kali Nada mau pacaran sama om-om. Gadis itu langsung menyatakan penolakannya. Jangan gitu dong sayang, akui saja di hadapan orang tua kamu. Dave dengan lancang merangkul pundaknya dan Nada langsung menyikut perutnya. Bu, Pak, maaf. Sebenarnya kedatangan saya ke sini mau melamar Nada. Kekesalan yang telah memuncak ke ubun-ubun membuat Nada ingin memukul pria itu karena telah lancang menyatakan lamaran di depan orang tuanya. Melamar? Maksud kamu mau menikahi anak saya? Kali ini ayah Nada yang berbicara dengan mata yang berkaca-kaca. Ma, Hicks. Gak nyangka anak kita sudah besar. Udah ada yang lamar Ma, Hicks. Hicks. Seruni memeluk suaminya menepuk-nepuk punggung laki-laki berhati lembut itu. Iya Pak, sebentar lagi kita akan punya cucu. Huaa. Keduanya pun menangis berbarengan dan Nada langsung menepuk jidatnya. Lupa memberitahukan kepada Dave jika kedua orang tuanya memang selalu bertingkah aneh seperti ini. Sedangkan Dave menatap dengan tatapan bingung. Baru kali ini melihat pasangan orang tua yang sangat unik dan melankolis. Dave, kami hargai niat baik kamu. Tapi nikahnya jangan sekarang ya. Nada kan masih sekolah. Ucap sang ibu dan Nada langsung terpekik girang. Tapi Bu, maaf, hubungan kami sudah telanjur jauh. Jadi sebaiknya kami segera dinikahkan saja karena saya siap bertanggung jawab. Jimmy langsung menarik tubuh Dave, menyandarkannya di dinding ruangan tamu itu. Sejauh mana? Sejauh mana kamu membawa anak saya? Kamu tahu tidak kalau Nada itu gampang masuk angin, jadi tolong jangan bawa ke tempat-tempat yang jauh, apalagi malam-malam begini. Nggak pakai jaket pula. Dave semakin bingung karena jelas-jelas bukan jauh seperti itu yang ia maksudkan. Dan Nada kembali memijat jidatnya sambil menggeleng frustasi. Seruni mendekati suaminya membisikkan sesuatu. Barulah pria itu paham sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan bugih. Sebuah pukulan pun melayang di wajah Dave yang membuat pria itu terhuyung kehilangan keseimbangan. Kamu kerja di mana? Setelah mengobati luka di wajah dan sudut bibir Dave akibat pukulan cuma-cuma darinya, pria itu pun mulai menginterogasi Dave yang masih menahan perih. Perusahaan advertising, Pak. Jawab pemuda itu. Bagian? Direktur.
Direktur. Jimmy mengangguk-anggukkan kepalanya lalu terbelalak beberapa detik kemudian. Direktur Ma. Bisiknya kepada sang istri yang langsung memasang wajah anggunnya. Jadi kapan rencananya kalian akan menikah? Tanya wanita itu langsung ke inti pembicaraan. Secepatnya Bu, besok juga boleh. Geplak. Nada kembali melayangkan pukulan di paha Dev, menyatakan keberatannya. Pokoknya hari Sabtu atau Minggu saya bisa Bu, asal jangan Senin sampai Jumat. Soalnya saya kerja. Pasangan suami istri itu tampak berunding, tak terdengar suara apapun selain bisikan-bisikan dan gumaman-gumaman yang tidak jelas. Setelah menikah, anak kami akan tinggal di mana? Tanya Seruni masih dengan gaya sok elegannya. Di rumah pribadi saya Bu, saya cuma tinggal sama asisten rumah tangga. Seruni dan Jimmy saling berpandangan. Keduanya terlihat takjub akan kesuksesan sang calon menantu. Hebat kamu. Masih muda sudah punya rumah sendiri. Kami aja yang setua ini masih ngontrak. Itu juga udah sering diusir sama para tetangga yang tak mengerti apa itu seni. Bukan seni namanya itu Pak, tadi polusi suara. Mama sama Papa terlalu berisik. Batin Nada yang kadang setuju dengan pendapat para tetangga. Saya bisa membelikan ibu sama bapak rumah setelah saya menikah dengan Nada nanti. Tawar Dev dan pasangan suami istri itu langsung membulatkan matanya. Serius kamu? Tanya keduanya serempak dan Dev langsung mengangguk dengan mantap. Hari Minggu. Hari Minggu kamu bisa menikah dengan Nada. Besok saya akan mengurus semuanya. Karena lebih cepat lebih baik kan? Ucap Jimmy bersemangat. Ma, ayo kita hubungi Pak Udin, orang yang biasa mengurus masalah begini. Pinta sang suami kepada istrinya yang telah melayang tinggi di udara, membayangkan akan memiliki rumah pribadi. Rumah Pak, kita bakal punya rumah. Ia terpekik girang sambil mengikuti langkah suaminya dari belakang. Tunggu. Ma, Pak. Cegah Nada yang sedari tadi hanya diam menyaksikan tingkah aneh kedua orang tuanya. Mama sama Papa apa-apaan sih main setuju-setuju aja? Tanya dong, pendapat Nada gimana? Protes sang putri. Kamu pasti setuju dong, Nad? Dia kan pacar kamu. Bujuk sang ibu. Enggak, Ma, dia tuh bohong, Nada nggak pernah pacaran sama dia. Orang baru kenalnya tadi di jalan. Dev gelagapan, takut jika semua kebohongannya terbongkar. Nada, sudah. Gak usah malu untuk mengakui. Papa yakin Dev laki-laki yang baik. Bisa menjadi imam kamu nanti. Jimmy mencoba memberikan sentuhan religi. Pokoknya enggak. Nada enggak mau menikah sama Duda. Duda? Seruni mengerinyitkan alisnya. Iya Ma, Om Dev ini Duda. Mama nggak mau kan kalau Nada menikah sama orang yang dulunya pernah mempunyai istri? Nada tersenyum penuh kemenangan karena ia yakin kedua orang tuanya pasti akan mendukungnya kali ini. Ah, Nada sayang, ada satu hal yang belum kamu tahu. Kalau sebenarnya papa kamu dulunya juga seorang Duda. Istri papa yang sebelumnya kabur meninggalkan papa. Dan setahun kemudian kami bertemu dan memutuskan untuk menikah. Jimmy mengangguk-anggukan kepala membenarkan perkataan istrinya dan Nada menutup wajah dengan kedua tangannya. Kakek kamu dulu juga seorang Duda, Nak. Tapi dia tetap hidup bahagia bersama nenek kamu. Lanjut sang ayah. Oke. Terserah. Ucap Nada di dalam hati. Sudah pasrah akan nasib yang menimpanya. Aku pulang dulu ya calon istri. Kita ketemu lagi hari Minggu. Dev mengacak rambutnya dan Nada langsung mengelak cepat. Kamu istirahat dulu sana. Katanya udah ngantuk kan? Dev dengan wajah penuh kemenangan melangkah menuju ke mobilnya dan dari kejauhan ia masih sempat mengedipkan mata ke arah Nada yang telah menggeram di depan teras. Moga-moga aja ini hanya mimpi buruk ya Tuhan, tolong. Bangunkan aku. Doanya di dalam hati. Nada merebahkan diri di atas ranjang. Rasa kantuk pun hilang seketika. Kejadian malam ini membuatnya jengkel setengah mati dan rasanya ingin menelan hidup-hidup pria yang sebentar lagi akan menikahinya. Hanya 5 menit matanya terpejam. Setelah itu, Nada kembali merasa gelisah. Semoga aja pernikahan ini batal karena Om Dev diculik alien saat perjalanan pulang ke rumahnya. Atau tiba-tiba aja kepalanya terbentur, hilang ingatan, dan gak inget sama gue lagi. Pintanya di dalam hati sebelum kembali memejamkan mata.
Duh, Gusti. Kenapa ini harus terjadi? Laila, ibu sambung Dev, tak henti-hentinya berteriak histeris saat akad nikah akan dilangsungkan. Masih tidak bisa menerima jika putra suaminya harus menikah dengan gadis SMA yang tak ia kenal, yang Dev akui telah ia nodai. Udah deh Mi, terima aja pernikahan ini. Daripada Dev harus masuk penjara kalau orang tua Nada benar-benar mau nuntut. Ucapnya cuek, senang rencana konyolnya sebentar lagi akan berhasil. Makanya kamu tuh jadi laki-laki yang bener, Dev. Jangan asal celap-celup sana-sini. Laila memukuli putranya dengan konde di kepalanya yang sudah berkali-kali terlepas. Relax Mi, nikmatin aja acara ini. Cateringannya enak loh. Papi aja udah nambah sampai 3 kali. Kali ini sang suami yang menimpali. Gilang namanya. Pengusaha berlian yang sangat sukses, memiliki store hampir di seluruh kota di Indonesia.